Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Adrian Jidan, dan di video ini saya akan melakukan basic konfigurasi pada Mikrotik, juga melakukan konfigurasi firewallnya. Nah, di sini saya sudah ada dua ini ya. Ini untuk klien dan ini untuk si Mikrotiknya. Di internetnya network, yang pertama bridge adapter, yang kedua internal network. Lalu untuk Windows 10 juga di sini sama ya, seperti yang itu, internal network. Oke, karena udah running, kita langsung saja masuk ke Windows-nya. Ya, gitu. Topologi yang saya gunakan di sini itu Ether 1 sebagai WAN atau internetnya, Ether 2 sebagai LAN-nya. Nah, di sini untuk konfigurasi pertama saya akan mengaktifkan DHCP client pada interface Ether 1 agar router mendapatkan IP otomatis dari internet. Terus miring IP DHCP client add interface Ether 3 disable. Nah, selanjutnya saya memberikan IP address pada interface LAN, yaitu Ether 2, Ether 4 dengan IP 192.168.24.1/24. Address 92.168.1/24 interface Oke. Kemudian di sini saya mengatur DNS server menggunakan Google DNS agar router bisa mengakses internet. DNS server 888.1,8844. Allow, yes. Nah, setelah itu saya menambahkan NAT dengan metode masquerade pada interface Ether 1 agar klien di jaringan LAN dapat terhubung ke internet. Oke. Firewall NAT chain SCR NAT interface Ether 3 action SRC NAT. Nah, tipe out interface actionnya spirit. Oke. Nah, berikutnya saya membuat DHCP server pada Ether 2 agar klien bisa mendapatkan IP address secara otomatis. Saya juga membuat API pool dari 192.168.24.10 sampai 192.168.24.100.
full add name range 192 168 24 100 sampai 110 sampai 192 168 24 100. Nah, aku tandingin dulu ya biar kelihatan. 168 24 10 92 168 24 100. Terus IP DHCP server DHCP lan space enter 4 address full bulan 1 networknya server network address 92 168 168 24 0/290/24 gateway nya 92 168 24 1. DNS nya 888. Oke. Nah, setelah ditambahkan konfigurasi network DHCP pakai gateway ini 192.168 dan DSS-nya 888, klien yang terhubung ke Ether 4 seharusnya sudah bisa mendapatkan IP dan mengakses internet. Seharusnya coba kita cek. Kita Windows 10 cek config 168.24.100. Oke, kita itu dulu guys. Tulis lalu ya salah guys, terus DNS nya kurang. Nah, terus DNS terus config ini ya. Nah ya, udah ada satu gateway-nya, IP address-nya udah 100, gateway-nya 1. Coba kita ping 8 ping Google itu Google sudah ada.
lalu kita ping google.com. Nah, sudah ada juga ya. Nah, sekarang kita akan melakukan blokir akses ping dari klien ke router pada jam 12 sampai jam 1 ya. Pertama di sini kita ping dulu. Nah, masih bisa ya. Nah, kita akan blok di sini. Gimana caranya? Caranya itu ya IP firewall, filter rules. Nah, terus di sininya chainnya itu input ya. Kita nambahin protokol TCP, CMP. Nah, kita tentuin alamat IP si klien yang ujungnya 100 itu ya. Nah, IP addressnya yang tadi ya, yang 192.168.24.100 IP address si klien. Nah, lalu si destination addressnya itu alamat IP si mikrotiknya ya, yang ujungnya 1. Sebentar, actionnya di sini kita kasih drop ya, biar itu apply. Nah, terus sekarang kita coba ping ya. Nah, kan udah agak bisa ya. RTO, request timeout. Nah, terus di sini tuh masalahnya kan kita tuh mau ngeblokirnya cuma dari jam 12 sampai jam 1. Nah, di sini kita tambahin di time-nya. Tinggal ganti time-nya ini. Kita udah jam 4 ya, kita coba edit jadi yang aja. Apply. Nah, terus kenapa di sini pas kita ping masih bisa? Karena jam mikrotiknya kita belum cek ya. Nah, di sini tinggal buka ke itu sistem. Mana sistem? Nah, sistem clock. Nah, kita lihat jamnya, jam berapa. Nah, apply. Oke, jadi jam 12 ya. Nah, jadi pas di ping nggak bisa, karena ya itu udah diblok itu dari jam 12 tadi. Ini kita ubah lagi aja ke samain ya sama jam sekarang. Nah, oke. Nah, selanjutnya di sini saya akan mengizinkan HTTP dan HTTPS port 80 sama port 443 ya. Ini cukup gampang karena port 80 nya udah ada ya dari mikrotiknya. Nah, di sini kalian tinggal buka web browsernya di klien, terus masukin IP si mikrotiknya. Nah, sudah bisa diakses ya. Nah, coba di sini kita cek HTTPS bisa gak. HTTPS. Nah, gagal. Di sini kita aktifkan port HTTPS-nya 443. IP service. Nah, di sini kita aktifkan dulu itunya. WWP SSL-nya kita aktifkan dulu. Nah, setelah diaktifkan,
kita bikin sertifikat di sistem sertifikat. Nah, sertifikat sini kita bikin sertifikat baru. Nama sertifikatnya kita kasih nama SSL aja ya. Kemudiannya IP-nya. Nah, setelah itu kita tanda tangan ya, sign. Tunggu. Kita apply dulu ya. Nah, baru sign. Start. Tanda tangan. Oke. Done ya. Oke. Nah, terus kita sekarang coba itunya tambahin sertifikat. Nah, ini misalnya kita ganti sertifikatnya, tinggal tambahin yang tadi SSL. Terus apply. Oke. Nah, pas kita refresh, nah sebenarnya ini tuh udah bisa ya, udah jalan si portnya, cuman karena si sertifikatnya itu nggak valid, jadi kita ya tapi masih bisa diakses gitu ya. Nah, ini HTTPS ya. Lanjutnya kita akan memblokir FTP port 21 dan Telnet port 23 ya. Nah, di sini kita coba dulu FTP, nama, alamat IP-nya, router. Nah, kan bisa ya, bisa masuk. Nah, sekarang kita coba Telnet, coba lagi, ulang lagi. Nah, error ya, kayaknya ini nggak ada telnetnya sih, jadi gak bisa telnet. Tapi kita akan blokir aja ya. Kita firewall, IP firewall, terus bikin lagi aturan baru filternya ya. Kita input, lalu di sini protokolnya TCP, lalu destination portnya, nah 1 sama 23, terus actionnya kita drop ya, lalu apply. Oke. Nah, sekarang kita coba FTP. Nah, dia gak bisa ya, loading lama karena koneksinya udah diblok sama firewall. Nah, sekarang kita blokir web Facebook sama YouTube-nya ya. Dulu di klien apakah bisa ngecek Facebook, masuk facebook.com, dan ya tentu masih bisa ya. Nah, ini udah ada ya sebelumnya, ini nyobain doang. Kita bikin baru aja, kita pisah ya Facebook sama YouTube-nya. Nah, kalau nggak tahu itunya apa, RegXP-nya apa, kita bisa masuk langsung aja ke browser, kita cari RegXP buat Facebook. Nah, Picotic ada tuh. Karena ini udah ini, kita langsung aja copy aja ke itu. Terminal, nah, langsung paste, udah aja. Nah, udah ada langsung ya. Tapi kayaknya ini ada yang salah nih. Nah, coba yang YouTube dulu ya. Yang YouTube juga sama, kita nyari Picotic RegXP buat YouTube.
DXP nya pasti yang tadi. Nah, yang itu hapus saja. Oke, tapi di sini setelah dicek kayaknya ada yang salah DXP Facebooknya ya. Nah itu oke, apply oke. Nah selanjutnya di sini kita nambahin mangle baru di sini guys. Kita new aja. Nah di sini generalnya shine-nya itu kita ganti jadi forward ya, karena melanjutkan yang tadi. Forward, short address-nya short address IP address si client. Lalu destination address-nya. Nah, lalu di sini advance-nya layer 7 protokolnya kita ganti sama blok Facebook. Ininya action-nya itu ya, add DST destination to address list. Address list-nya yang mana? Yang blok sosmed. Apply oke. Juga sama kita bikin yang itu juga buat YouTube, sama aja itunya buat sosmed. Nah udah ada ya di address listnya. Nah selanjutnya di sini kita tinggal bikin filternya aja. Untuk chainnya di sini kita forward, source addressnya si klien, lalu destination address listnya yang itu blok sosmed, isinya address itu drop aja langsung. Oke. Nah lalu pas kita cek di ini, nanti akan muter ini ya, akan loading sambil buka YouTube juga. Nah akan space ya. Oke, berarti blok Facebook sama YouTube-nya udah berhasil. Nah di sini kita akan membatasi akses Winbox dari ke router, dari cuman bisa dari PC klien aja. Di sini kita tinggal bikin itu baru, source address-nya ya itu. Address ini ya kita si host. Coba untuk config. Nah yang 7 ini ya 168.1.7 1.7. Nah ini IP address si hostnya ya. Lalu destination address-nya kita kasih yang si MikroTik 24.1 ya. Ininya TCP, DST portnya 8291. Terus actionnya kita drop. Oke ya. Coba kita disconnect di sini. Nah jadi udah gak bisa connect ya, dan bisa diakses oleh IP client. Sekarang kita coba akses si routernya lewat si klien. Sini kita tinggal MikroTiknya, kita login admin, passwordnya password MikroTiknya. Nah masuk ya.
sekarang kita itu lagi biar bisa masuk dari host lagi, kita tinggal ininya disable aja. Oke, nah itu bisa langsung connect lagi. Nah itu ya, mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.